Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili berada di kelas. Kemudian, Gobe memberikan Nili roh iblis lagi. Nili pun menerima roh iblis tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada Gobe. Kemudian, Nili mengambil kantung yang berisikan 400 batu spiritual. Gobe pun tidak mengerti untuk apa batu tersebut. Roh-roh iblis itu tidak ada harganya. Pertemanan mereka tidak bisa diukur dengan uang. Nili mengatakan, aku ingin kau membantuku mendapatkan beberapa roh iblis dengan garis keturunan naga. Tingkat pertumbuhan biasa juga tidak masalah, secara rahasia. Gobe tertawa. Dia berkata, tenang saja. Berpindah ke tetua Ciling, dia berkata, pelajaran hari ini, kalian akan belajar untuk meningkatkan kemampuan bertarung kalian. Nili masih memperhatikan tetua Ciling, kemudian dia bergumam. Kemarin Nili sudah menggunakan 200 batu spiritual, dan hasilnya sangat mengerikan. Demi terus berlatih, Nili harus mencari cara untuk mendapatkan lebih banyak batu spiritual. Begitu Nili sudah memiliki roh iblis dengan garis keturunan naga, dia akan langsung menggunakan pot iblis maya untuk memurnikannya. Terlihat Long Yuyin yang berada di belakang Nili. Dia terus memandangi Nili, dan bergumam, aku akan menjadi lebih kuat darimu. Seorang wanita memanggil Nili. Nili masih termenung, mengingat gurunya yaitu Yang Yueru. Terakhir kali mereka bertemu di lapangan Sensol. Sejak saat itu, Nili belum mendengar kabar apapun. Apa dia masih tinggal di lembah itu? Nili berencana mengunjunginya nanti. Kembali ke sekolah. Tetua Ciling berkata, roh iblis adalah faktor penting dalam meningkatkan kemampuan bertarung kalian. Jika saat ini, roh iblis yang bergabung dengan kalian itu tidak kuat, begitu kalian mencapai alam Heavenly Pit, kalian bisa bergabung dengan roh iblis yang lebih baik, terutama yang memiliki garis keturunan naga. Sebagai seorang jenius, dengan akar spiritual langit, Tetua Ciling berharap kalian bergabung dengan roh iblis dengan garis keturunan naga, yang setidaknya memiliki tingkat pertumbuhan luar biasa. Para murid pun terkejut. Tetua Ciling kembali berkata, dengan memiliki roh iblis dengan garis keturunan naga, perkembangan kalian akan jauh lebih baik nantinya. Seorang murid berkata, garis keturunan naga yang memiliki tingkat pertumbuhan baik saja, harganya sudah mencapai 70 hingga 80 batu spiritual. Sedangkan, pertumbuhan unggul harganya hingga ribuan batu spiritual. Pertumbuhan luar biasa, aku belum pernah mendengarnya. Cuma keluarga yang memiliki latar belakang terpandang yang bisa mendapatkannya. Nili bergumam, di antara 3 keluarga utama di Sakti Buluilahi, kurang dari 10 orang memiliki tingkat pertumbuhan dewa. Roh iblis ini bisa dipandang sebagai keuntungan. Dengan mereka, Sakti Buluilahi bakalan kembali ke masa kejayaannya. Pot iblis maya yang bisa memproduksi roh iblis tingkat pertumbuhan dewa memiliki kemampuan untuk mengembalikan keadaan seluruh alam reruntuhan drakonik. Benar-benar pusaka yang tidak ternilai harganya. Kalau seseorang mengetahui kegunaannya, aku bakalan dibunuh. Yang aku lakukan mungkin sedikit berisiko. Lain kali, aku harus berhati-hati kalau melatih roh iblis. Tetua Ciling berkata, kalian akan sangat beruntung jika kalian menemukan tingkat pertumbuhan luar biasa. Tapi kalau tidak menemukannya, tingkat pertumbuhan unggul sudah cukup. Kalian harus menunggu hingga kalian mencapai alam Heavenly Pit. Setelah itu, kalian diizinkan pergi ke dunia luar untuk memburu roh iblis garis keturunan naga. Tidak perlu terburu-buru, dan carilah dengan cermat. Mendengar hal itu, Jin Yan bergumam. Mereka yang tidak memiliki latar belakang keluarga, untuk mendapatkan roh iblis tingkat pertumbuhan luar biasa atau dewa, bisa dibilang mustahil. Sambil melihat Nili, Jin Yan bergumam. Kalau kau lebih berbakat dariku, memangnya kenapa? Keluargaku sudah mempersiapkan roh iblis dengan tingkat pertumbuhan luar biasa untukku. Tunggu saja sampai aku mencapai alam Heavenly Pit dan bergabung dengan roh iblis itu. Kalau dia bisa menemukan tingkat pertumbuhan unggul, itu sudah dibilang beruntung. Tapi, aku tidak yakin dia mampu. Secara status sosial saja sudah berbeda. Meskipun dia bergabung dengan keluarga sekalipun, aku ragu mereka akan memberikan roh iblis tingkat pertumbuhan luar biasa. Ujung-ujungnya, dia cuma kacung keluarga. Akan selalu ada perbedaan jauh di antara kau dan anggota keluarga kandung. Jin Yan pun tertawa. Dengan wajah seram, Jin Yan kembali bergumam. Para jenius dari alam kecil biasanya ditaklukkan oleh keluarga besar dan menjadikannya bawahan. Selamanya akan tunduk pada keluarga masing-masing.
Ini semua berlaku di semua sakti, bukan hanya di sakti Bululahi. Kita lihat seberapa jauh kau bisa berkembang tanpa sebuah keluarga. Tetua Ciling berkata, renungkan apa yang kalian pelajari hari ini. Jika ada pertanyaan atau sesuatu yang kalian tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di pelajaran selanjutnya. Pelajaran hari ini selesai. Para murid pun mulai bangun dan bersiap keluar dari kelas. Begitu juga dengan Nili, Gube, dan Lupiao. Gube berkata ke Nili, "Kudengar, kau sudah menjual banyak roh iblis tingkat pertumbuhan dewa." Nili pun mengiyakannya. Gube menyarankan, sebaiknya Nili menyimpan untuk dirinya dan keluarganya dulu. Beberapa sepupuku memiliki beberapa orang yang bekerja untuknya. Mereka sedang mencari beberapa sumber daya untuk menggait orang-orang. Beberapa ribu roh iblis tingkat pertumbuhan dewa itu sangat cocok. Apalagi kalau ada garis keturunan naga dengan tingkat pertumbuhan unggul atau di atasnya. Soal harga, kami akan membayar lebih tinggi dibandingkan Lee Xingyun. Nili berkata kalau dia tidak tahu. Kalau keluarga Gube juga membutuhkan roh iblis. Tapi, apakah kau tidak bertanya bagaimana caraku mendapatkan roh iblis tersebut? Gube menjawab, kalau itu adalah rahasiamu, jadi bukan urusanku. Lupiao menanyakan, di mana mereka harus mencarinya. Nili berkata ke Lupiao, begitu aku mendapatkan banyak roh iblis, tingkat pertumbuhan dewa, aku pasti akan mencarimu di halaman rumahmu. Nili bergumam, sebaiknya Nili tidak menjelaskan ke Lupiao. Nili bertanya ke Gube, kau tidak mungkin menyerapnya semua kan? Gube menjawab, tenang saja. Selama kau mau masuk roh iblis, aku akan mengambilnya. Nili pun berkata, baiklah kalau begitu, sampai ketemu lagi. Berpindah ke sebuah kediaman, terlihat Nili sedang melakukan sesuatu. Banyak segel berwarna hijau, dan banyak roh iblis yang berbeda di atas meja. Nili berkata, sepertinya tingkat kesuksesan pot roh iblis maya semakin meningkat pesat. Dia bisa menghasilkan hampir 100 roh iblis tingkat dewa. Nili pun berjalan keluar, dan menemui Gube. Mereka berdua melakukan transaksi. Setelah itu Nili kembali. Dia bergerak secara sembunyi-sembunyi menggunakan roh iblis bayangannya. Nili melewati penjaga kediaman klan Gu, sehingga tidak ada yang tahu kalau Nili telah bertemu dengan Gube. Berpindah ke sebuah lembah yang tumbuh banyak bunga. Terlihat di sana ada sebuah rumah. Nili mengingat sesuatu. Dia kembali ke ingatan masa lalunya. Terlihat di masa lalunya, Nili diajarkan oleh gurunya. Nili juga menjelaskan keadaannya di mana dia lahir di kota Glory. Semua keluarga, teman, dan kekasihnya terbunuh di sana. Apakah dia harus mengatakan pada musuhnya? Untuk berbudi luhur layaknya air, aku hanya percaya nyawa dibalas dengan nyawa. Meskipun memiliki sedikit peluang, aku tetap bakalan membunuh mereka semua. Terlihat, Nili di masa lalu sangat keras kepala dan sangat pendendam. Gurunya Nili berkata, kau benar-benar murid yang sangat keras kepala, yang sulit diberi pencerahan. Nili kembali berkata, bukannya aku tidak bisa diberi pencerahan, tapi semua orang di Sakti Bululahi menghinamu. Kalau aku cukup kuat, aku akan membuat mereka semua bersujud kepadamu. Itulah yang disebut kehidupan manusia. Nili tertawa. Guru Nili berkata, di dunia ini, perjuangan itu selalu pahit. Akan tetapi, air bisa mengalir tanpa henti dan menyuburkan semua kehidupan. Kemudian dia dilihat oleh gurunya, Yingweru. Kembali ke kehidupan saat ini. Nili bergumam, aku masih belum mengerti kalimat yang dikatakan oleh guru. Aku ini orangnya pendendam. Raja Iblis dan Kaisar Sage masih belum mati. Kalau musuh-musuhku masih belum disingkirkan, aku tak akan pernah bisa hidup tenang. Nili terus berjalan ke kediaman tersebut, sambil bergumam, bahkan di kehidupan ini, bagaimana seharusnya aku menghadapi kebencian, atau bahkan menghadapimu. Guru, aku pulang. Nili pun mengetuk pintu, sambil berlinang air mata. Pintu itu diketuk, dan Nili dipersilahkan masuk. Nili berjalan masuk. Terlihat Yingweru duduk bersimpuh. Dia berkata, rupanya kau, silahkan duduk. Nili pun duduk. Mereka berdua saling bertatapan. Nili tidak mengeluarkan kata-kata. Hingga akhirnya Yingweru berkata, aku ingin berkata padamu beberapa hal, tapi kau tidak boleh bertanya. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak boleh kau ketahui. Meskipun kau menanyakannya, aku tetap tidak akan memberitahumu. Kau masih ingin mengetahuinya? Aku akan mengatakan meskipun kau tidak menanyakannya. Nili mulai membuka mulutnya dan berkata, lalu, apa yang ingin kakak tanyakan padaku? Yingweru pun mengetuk jidat Nili. Dia mengatakan, dasar murid tidak berbakti. Mendengar itu, Nili terkejut. Nili teringat, saat dulu jidatnya juga diketuk oleh gurunya, karena sopan santunnya.
Nili memegang jidatnya. Dia berkata, "Guru?" Yingweru berkata, "Kamu pasti merasa heran kalau aku tahu hal itu. Ini semua hasil dari teknik ramalan langit yang memungkinkanku untuk melihat semua ilusi dan memperhitungkan takdir. Akan tetapi, dalam memperhitungkan ini semua, aku juga menghabiskan masa hidupku selama 5 tahun." Nili bertanya, "Kenapa Anda menghabiskan 5 tahun untuk memperhitungkan hal ini? Padahal Anda bisa bertanya kepadaku, dan aku bisa memberitahu semua padamu." Yingweru berkata, "Tidak bisa. Itu tidak akan jelas bila aku tidak memperhitungkannya sendiri. Kamu sudah mengikuti takdirmu melalui perhitunganku. Aku sudah melihatnya sebagai pihak ketiga." Nili berkata, "Mengikuti takdirku? Apa takdir kehidupanku sama sekali tidak berubah dengan kehendakku sendiri? Meskipun aku sudah mencegah krisis di kota Glory." Yingweru hanya tersenyum, tapi dia tidak menjawab hal itu. Dia berkata, "Hal yang kamu ingin lakukan selanjutnya adalah bersaing demi posisi ketua sakti bulu ilahi, kan?" Nili mengiyakannya, karena itu adalah langkah pertama dalam rencananya. Dan langkah ini Nili harus mencapainya. Yingweru berkata, "Kalau kamu ingin menjadi ketua sakti, aku memiliki rekomendasi untukmu. Orang ini bisa menjadi sekutu terbesarmu." Nili pun mempertanyakan, siapa orang yang dimaksud? Yingweru mengatakan, kalau itu adalah adik seperguruannya, Long Yuyin. Nili langsung terkejut. Dia berkata kalau gurunya ini pasti bercanda. Apa tidak ada orang lain? Setiap kali Nili melihatnya, rasa ingin membunuh di dalam diri Nili menjadi menggebu-gebu. Kalau bukan karena wasiat gurunya, Nili pasti sudah memusnahkan keluarga Dragon Shield di kehidupan sebelumnya dan di kehidupan ini. Nili tidak akan membiarkan Yingweru mati lagi. Tapi, Nili tidak bisa menjamin kehidupan Long Yuyin. Yingweru berkata, "Apa mungkin itu karena dia memaksaku mati di kehidupan sebelumnya? Di kehidupan sebelumnya itu ada alasannya. Di mata Long Yuyin, akulah yang membunuh gurunya, dan itu benar. Akulah yang membunuh guru kami. Sebab dan akibat di dunia ini terlalu dalam. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu dalam waktu singkat. Kamu membencinya, dia membenciku, dan kebencian itu menjadi saling mengikat. Kebencian ini hanya kamu yang bisa menyelesaikannya." Nili kembali mengenang gurunya sebelum dia meninggal. Yingweru berkata, "Meski telah mengalami 2 kehidupan, kamu masih saja tidak mau melupakannya. Aku tidak berharap kamu mencapai keadaan berbudi luhur layaknya air. Akan tetapi, Long Yuyin tidak bisa lagi mengancamku. Jadi kenapa kamu tidak melupakan kebencianmu?" Nili terdiam sejenak, kemudian mengikuti perkataan gurunya. Nili bergumam, "Sekarang ini, Long Yuyin masih adik seperguruan guruku. Guru jauh lebih berpengalaman dan dapat memperhitungkan takdir. Dia pasti punya alasan untuk memintaku melakukan ini." Yingweru berkata, "Teknik ramalan langit menghabiskan sebagian masa hidupku setiap kali melakukannya. Kalau kamu ingin aku hidup lebih lama, maka kamu jangan banyak bertanya." Nili bergumam, dia masihlah gadis yang berumur 16 atau 17 tahun. Dia masih belia. Nili berkata, "Baiklah." Kemudian, Yingweru berkata, "Setelah kamu pergi dari sini, kamu tidak boleh kembali ke sini untuk sementara waktu. Kamu sudah menarik banyak perhatian karena datang ke sini." Nili menjawab, "Aku mengerti. Hanya melihat Anda hidup damai di kehidupan ini, aku jadi bisa tenang." Nili pun berdiri dan bergegas kembali. Dia berkata, "Tunggu aku hingga menjadi ketua sakti bulu ilahi. Aku pasti akan melindungimu." Yingweru menatap Nili pergi. Setelah Nili pergi, Yingweru berkata, "Sepertinya aku tidak bisa menunggu hingga hari di mana kamu menjadi ketua sakti." Pintu pun tertutup. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.